Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Sugawo Kori Channel. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe konten-konten yang ada pada Sugawo Kori Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada segmen baru nih, namanya Ngobras, ngobrol bareng Sugawo. Pada konten kali ini kita akan bicara mengenai tentang pertanian yang kembali bangkit ketika masa pandemi. Apakah ini hanya menjadi tren semata atau bukan? Mari kita ngobrol bareng Bapak Sugawo Kori. Oke, melihat tren tahun 2020-2021 kemarin di mana banyaknya orang kembali ke sektor pertanian, apakah ini hanya akan menjadi tren semata ketika pariwisata kembali bangkit? Justru sektor pertanian kembali ditinggal lagi oleh yang justru banyak anak-anak milenial kan gitu. Bagaimana tanggapan Bapak Sugawo Kori terhadap hal itu? Jadi gini, jangan disalahartikan bahwa kita akan meninggalkan pariwisata. Enggak. Pariwisata ini harus terus dibangkitkan kan. Syukur sekarang sudah mulai bangkit ya. Laporan sementara kita di bandara itu hampir setiap hari hampir 9.000 sudah datang dan kita berharap terus bangkit. Nah, untuk keseimbangan kita justru harapkan juga sektor pertanian yang didukung industri pengolahan ini bangkit lebih cepat gitu. Nah, caranya adalah kami dari Partai Golkar memberikan masukan kepada semua pihak termasuk eksekutif bahwa untuk membangun sektor pertanian ini kita harus mengorientasikan pertanian yang pertama itu mempunyai pasar lokal ya. Kemudian dia juga bisa mempunyai pasar industri, kemudian bisa mempunyai pasar ekspor. Dan ini pasti akan mempunyai nilai lebih tinggi. Karena apa? Karena pasarnya terbuka. Kalau sekarang ini kan banyak pertanian kita yang justru hanya bertumpu pada pasar lokal. Jadi ketika produksi berlebih, ya akhirnya harga akan jatuh. Oleh karena itu kami dorong untuk masyarakat ini kita arahkan untuk menyelipkan di sela-sela kebun mereka yang rata-rata sempit ini tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang mempunyai produksi yang punya 3 kategori pasar itu. Apa aja nih? Pasar lokal, kemudian pasar industri, kemudian pasar ekspor. Nah, yang kami lihat di sini seperti misalnya apokat. Ya, jenis ekspor ya. Itu di pasar lokal, industri juga nanti bisa diekspor. Duren itu misalnya, atau vanili misalnya. Nah, ini harus kita dorong dan kita bantu bimbing petani. Dan satu hal yang paling penting adalah bahwa kalau kita ingin masuk ke pasar industri, itu pemerintah harus memberikan insentif kepada industri pengolahan produk pertanian yang ingin membangun industri di sini. Seperti misalnya ya, kenapa harga durian kane itu bagus? Karena memang ada industrinya di Jawa, kemudian di Sumatera, sehingga di samping diserap lokal juga bisa diolah di industri kemudian diekspor. Begitu juga kita misalnya apokat dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap untuk bisa ekspor, maka kebun-kebun petani itu harus terregistrasi. Harus terdata ya. Terregistrasi kemudian ini memerlukan satu proses dan pendanaan. Kami sudah mengecek di Pemda Provinsi dan Dinas Pertanian, ternyata memang belum maksimal, masih rendah sekali perhatian melalui APBD terhadap registrasi kebun. Nah, kemarin kami juga sudah bicarakan dalam rapat Badan Anggaran dan TAPD dalam waktu membahas kebijakan umum anggaran. Jadi sudah ada kesepahaman bahwa ke depannya 2023 ini kita harus menaruh anggaran yang lebih tinggi lagi di sektor pertanian, terutama kita prioritaskan untuk registrasi kebun ini. Registrasi kebun. Ya, karena kalau kebun terregistrasi, maka dia mempunyai kesempatan untuk ekspor. Misalnya apakah itu manggis, apakah itu duren, apakah itu apokat, dan sebagainya. Vanili termasuk porang dan sebagainya. Nah, untuk bisa terregistrasi, kalau kita serahkan kepada petani, tidak mampu dia.
nggak paham juga kan Nggak petani. paham karena ada IT di Ya, sana. mungkin Makanya di Dinas Pertanian harus pasang anggaran yang memadai, kemudian ada pendampingan. Karena pakai IT ya, kalau silakan petani nggak bisa jalan, harus ada pendampingan. berarti kalau pada registrasi kebun itu berapa jumlah pohon dan pohon apa aja ada pada Ya, kebunnya itu bagaimana terdata ya? penanamannya, pemupukannya, pemeliharaan dan sebagainya itu terregistrasi, luasnya, jenisnya apa. gitu. Nah, itu akan menjadi mendapat sertifikat nantinya. Nah, jadi ketika produk mereka nanti dibeli oleh eksportir, dia sudah melampirkan sertifikat itu dan buahnya itu layak untuk diekspor dan diterima oleh negara pengimpor itu. Kalau saya lain ngelihatnya nih Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya pemerintah khususnya di Bali mau, maksudnya memang mensejahterakan petani nih, registrasi kebun nih hal yang paling penting. Kenapa begitu? Kalau dari segi pandang saya, dengan adanya registrasi kebun ini kan semua terdata. Jadi misalnya darah ini hasilnya ini dah, misalnya. Jadi ketika misalnya ada hasil yang berlebih, kita punya data, pemerintah bisa menyalurkan, bisa kita buatkan entah aplikasi atau apa. Jadi setiap daerah tuh dia bisa mendata. Jadi bulan ini kita panen justru buah itu ini, panen buah kita ini. ajarkan petani untuk Ya. terdata, terregistrasi. Tapi kalau kita biarkan kepada petani melakukan Ya, proses itu itu udah. sendiri, itu tidak mungkin, tidak bisa. Pertama, tidak paham IT-nya. Kedua, ada anggarannya kan, ada biaya yang dikeluarkan. Jangan untuk biaya itu, untuk biaya makan aja mereka sulitkan. Oleh karena itu, kami dari Partai Golkar terus mendesak gubernur, kemudian SKPD untuk berani memasang lebih, di samping juga anggaran-anggaran yang lain ya. Tapi sisihkanlah untuk anggaran untuk membantu petani melakukan registrasi. Kalau sekarang mungkin sepertinya tidak bermanfaat, kecil manfaatnya, tetapi dalam jangka panjang ini sangat penting. Iya, karena Syukur rapat kemarin sudah disetujui. berarti udah setuju. Sudah jadi, setuju untuk segera kita akan memberikan anggaran yang memadai untuk registrasi ini, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. Kan Dinas Pertanian kan ada juga anggaran Jadi oleh karena demikian, maka melalui kesempatan ini saya sampaikan, mari kita kepada seluruh petani nanti bersama-sama untuk kita registrasi kebun kita. Sehingga dengan demikian nanti peluang untuk bisa menjadi komoditi ekspor itu akan lebih tinggi. Gitu ya. Oke. Ya. Mungkin penting sekali memang registrasi kebun ini, terutama juga nanti untuk pemasaran juga kan, jadi kita tahu. Ya. Selain itu juga mungkin registrasi kebun ini bisa dipakai dasar. Kan biasanya petani, karena petani kan bergantung pada alam nih, agak susah melakukan pinjaman ke bank karena kan dipikir tidak ada kepastian di sana. Apakah ini juga bisa dipakai? Nah, kalau kaitan dengan bank tidak. Kalau bank itu kan kalau kaitannya dengan agunan ya. Agunan itu sepanjang dia punya sertifikat ya, SHM itu kan sudah bisa untuk dalam jumlah tertentu bisa pinjam. Tapi kalau untuk registrasi kebun ini kaitannya dengan potensi ekspor. Jadi ini sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh eksekutif ya di bawah Pak Gubernur untuk mari bersama-sama kita dukung program registrasi kebun ini untuk kepentingan pembangunan Bali ke depan sektor pertanian. Begitu juga kepada seluruh masyarakat pada saatnya nanti untuk ikut bersama-sama melaksanakan program ini. Sehingga dengan demikian upaya kita membangun sektor pertanian ini sudah ada dasar tumpuannya, sudah ada tempat atau celah untuk kita membangun pertanian secara lebih kuat. Saya kira itu ya. Oke. Luar biasa sekali bagaimana perjuangan Pak Sugawo Kuri mengawal dan ide-ide bagi para petani di DPRD Provinsi Bali, dan patut diaplaus juga untuk semangatnya. Luar biasa Pak, semoga selalu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan perjuangan bersama rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi jumpa. di konten-konten kami berikutnya.